Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Quraisy ila wihim illa tasbihah Iwasya'in wa ya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Wa kana anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ramdata lahab. Wamra'atuhu hammalatan hatab. Bijitiha hablum min masad. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Selain menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian ini menjadi tiga penting penyuapan kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta menganggap rencana tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada suatu malam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan kemudian dinaikkan ke Baitul Mukarram. Perjalanan luar biasa tersebut dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan beliau. Allah berwarna putih yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Peristiwa ini diawali dengan peristiwa luar biasa, yaitu pembunuhan Rasulullah SAW di Masjidil Haram oleh malaikat Jibril. Maka beliau dicuci dan diisi dengan tahrimah sebagai persiapan untuk perjalanan dunia ini. Secara bahasa, Isra berarti perjalanan malam dari Masjidil
Aqsa menuju Masjidil Haram Mekah. Sedangkan Mi'raj bermakna menaiki tangga ke Sidratul Muntaha. Dari arti tersebut, Isra dan Mi'raj bermakna suatu perjalanan rohani dan jasmani yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam perjalanan tersebut menghasilkan perintah untuk sholat 5 waktu. Dalam perjalanan menuju langit ketujuh, Rasul bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam, bapak umat manusia di sini. Rasulullah melihat jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal sebagian bahagia dan sebagian dalam kesedihan. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, dua nabi yang memiliki peran besar dalam sejarah Bani Israel. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang terkenal karena ketampanan dan kesalahannya. Di langit keempat, beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran telah diangkat ke tempat yang tinggi. Langit kelima, bertemu Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa, yang dikenal sebagai pendukung dakwah Bani Israel. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, di langit ketujuh, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Pertemuan itu menantikan kesinambungan risalah tauhid yang dibawa para nabi dari masa ke masa. Puncak dari peristiwa Mi'raj adalah ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha dan menerima perintah untuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban sholat. Awalnya, sholat diwajibkan sebanyak 50 kali sehari. Namun atas saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW memohon keringanan hingga akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu tanpa mengurangi nilai pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah SAW juga diperlihatkan berbagai gambaran balasan bagi manusia, baik di surga bagi orang-orang yang dapat maupun siksa bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Gambaran tersebut menjadi peringatan sekaligus pelajaran moral dalam ajaran Islam bagi manusia agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelas 3 akan menceritakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Selain menunjukkan kebesaran Allah SWT, kisah tersebut menjadi titik penting penguatan spiritual Nabi Muhammad SAW serta umat Islam secara keseluruhan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan luar biasa tersebut dilakukan atas kehendak Allah SWT dan ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan Burqa lalu berwarna putih yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Peristiwa ini diawali dengan peristiwa luar biasa, yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW di Masjidil Haram oleh malaikat Jibril. Dada beliau dicuci dan diisi dengan keimanan serta hikmah sebagai persiapan untuk perjalanan mulia ini. Secara bahasa, Isra berarti perjalanan malam dari Masjidil
menuju Masjidil Haram Mekah, sedangkan Mi'raj bermakna menaiki tangga ke Sidratul Muntaha. Dari arti tersebut, Isra dan Mi'raj bermakna suatu perjalanan rohani dan jasmani yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam perjalanan tersebut menghasilkan perintah untuk sholat 5 waktu. Dalam perjalanan menuju langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap barisan langit. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihi salam, bapak umat manusia di sini. Rasulullah melihat jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal, sebagian bahagia dan sebagian dalam kesedihan. Yang kedua, beliau bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, dua nabi yang memiliki peran besar dalam sejarah Bani Israel. Di langit ketiga, beliau bertemu Nabi Yusuf. Beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dikenal karena ketampanan dan kesalehannya. Di langit keempat, beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran telah diangkat ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, beliau bertemu Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa yang dikenal sebagai pendukung dakwah Bani Israel. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, di langit ketujuh, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Pertemuan itu mengartikan kesinambungan masalah tauhid yang dibawa para nabi dari masa ke masa. Puncak dari peristiwa Mi'raj adalah ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha dan menerima perintah langsung dari Allah SWT berupa kewajiban sholat. Awalnya sholat diwajibkan sebanyak 50 kali sehari, namun atas saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW memohon keringanan hingga akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu tanpa mengurangi nilai pahala yang dijanjikan Allah SWT. Selain itu, Rasulullah SAW juga diperlihatkan berbagai gambaran balasan bagi manusia, baik surga bagi orang-orang taat maupun siksa bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Gambaran tersebut menjadi peringatan sekaligus pelajaran moral dalam ajaran Islam bagi manusia agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Selain menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tersebut menjadi titik penting penguatan spiritual Nabi Muhammad SAW tentang umat Islam secara keseluruhan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan luar biasa tersebut dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan Buraq makhluk berwarna putih yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Peristiwa ini diawali dengan peristiwa luar biasa, yaitu pembunuhan dari Rasulullah SAW di Masjidil Haram oleh malaikat Jibril. Badan beliau dicuci dan diisi dengan keimanan serta hikmah sebagai persiapan untuk perjalanan mulia ini. Pertama, menaiki tangga Sidratul Muntaha. Dari arti tersebut bisa dilihat
perjalanan menghadap jasmani yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan tersebut menghasilkan perintah untuk sholat 5 waktu. Dalam perjalanan menuju nomor 7, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam. Bahwa umat manusia di sini Rasulullah mengingat jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal, dan sebagian bahagia dan sebagian dalam kesedihan. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Berdua beliau yang memiliki peran besar dalam sejarah Bani Israel. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, saudara Nabi Musa yang dikenal sebagai pendukung dakwah Bani Israel. Di langit keempat, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya di langit ketujuh, Rasulullah alaihissalam bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Pertemuan itu menandakan kesinambungan isyarat tauhid yang dibawa pada Nabi masa ke masa. Puncak dari pertemuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban mulai diwajibkan sebanyak 60 kali sehari. Namun pada saat Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW memakai keinginan hingga waktunya ditetapkan menjadi 5 waktu yang dapat melakukan sisa bagi mereka yang melanggar perintah Allah SWT. Gambaran tersebut menjadi sekaligus pelajaran moral dalam ajaran Islam. Bagi manusia senantiasa berada di jalan yang lurus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Selain menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tersebut menjadi titik penting spiritual Nabi Muhammad SAW serta umat Islam secara keseluruhan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan luar biasa tersebut dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan bukok, makhluk berwarna putih yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Peristiwa ini diawali dengan peristiwa luar biasa, yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW di Masjidil Haram oleh malaikat Jibril. Dada beliau dicuci dan diisi dengan keimanan serta hikmah sebagai persiapan untuk perjalanan mulia ini.
Secara bahasa, Isra berarti perjalanan malam dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram Mekah. Sedangkan Mi'raj bermakna menaiki tangga ke Sidratul Muntaha. Dari arti tersebut, Isra dan Mi'raj bermakna suatu perjalanan rohani dan jasmani yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam perjalanan tersebut menghasilkan perintah untuk sholat 5 waktu dalam perjalanan Mi'raj. Dalam perjalanan menuju langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam, bapak umat manusia di sini. Rasulullah melihat jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal, sebagian bahagia dan sebagian dalam kesedihan. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, dua nabi yang memiliki peran besar dalam sejarah Bani Israel. Yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dikenal karena ketampanan dan kesalehannya. Yang keempat, beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran telah diangkat ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, bertemu Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa yang dikenal sebagai pendukung dakwah Bani Israel. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, di langit ketujuh, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Pertemuan itu mengartikan kesinambungan risalah tauhid yang dibawa para nabi dari masa ke masa. Puncak dari peristiwa Mi'raj adalah ketika Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban sholat. Awalnya, sholat diwajibkan sebanyak 50 kali sehari. Namun, atas saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW memohon kerelaan hingga akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu, tanpa mengurangi nilai pahala yang dijanjikan Allah SWT. Selain itu, Rasulullah SAW juga diperlihatkan sebagai gambaran balasan bagi manusia, baik surga bagi orang-orang yang taat maupun siksa bagi mereka yang melanggar perintah. Gambaran tersebut menjadi peringatan sekaligus pelajaran moral dari ajaran Islam bagi manusia agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mulai. Ayo, nyanyi. Yuk, satu. Nyanyi. Ayo nyanyi. Nyanyi. Yuk. Adan komandan menjopo. Iswayahe ayo ganjadang solato. Copot dalale karo budune. Kadon suci ngadep kiblat lan kusuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي ناديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي
Ya memberikan keluarga Islam, ya menang keluarga Islam, ya Habib, ya Syafiq, ya Rasulullah, di umi wa habib, adai mubahirin, salatu wassalam alaika ya nabi, habib ya Muhammad, alaika bisalam wa huda Muhammad, habib ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Allahu a'lam bil anbiya. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Habib ya Muhammad, ataika bisalam wa huda Muhammad, habib ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, habib ya Muhammad, ataika bisalam wa huda Muhammad, habib ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Terima kasih.